Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan fakta yang ke-8 mengenai Yesus Kristus. Dia dikatakan yang turun ke tempat penantian. Ungkapan ini dalam bahasa Inggris dikatakan He descended into hell. Nah, hell ini dalam bahasa Ibrani disebut Sheol, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut Hades, dan dalam bahasa Latin dikatakan Infernus. Dalam bahasa kita disebut tempat penantian. Tempat penantian secara hurufiah berarti lubang di dalam bumi, semacam kuburan. Untuk merujuk kepada dunia orang mati, tempat roh manusia tinggal. Tempat penantian berbeda dengan neraka. Kalau neraka itu pinggiran dari tempat penantian atau dari Hades atau dari Sheol itu, di mana di sana orang-orang atau jiwa orang-orang disiksa dengan api yang kita sebut dengan api neraka, lalu mereka mengalami penderitaan abadi. Sedangkan tempat penantian tadi, tempat di mana jiwa-jiwa yang lahir dan mati sebelum Kristus hadir ke dunia, di sana mereka menunggu kedatangan penebus. Tempat penantian ini yang tadi dikatakan Sheol, Hades atau Infernos adalah tempat pemberhentian orang mati, baik atau jahat. Jadi orang baik ataupun orang jahat berada di dalam tempat pemberhentian itu. Bisa dilihat dalam Mazmur 89 ayat 49, lalu kemudian 1 Samuel bab 28 ayat 19, Yehezkiel bab 32 ayat 17 sampai 32, yang dimasuki Kristus sesudah kematiannya. Lihat Efesus bab 4 ayat 9, Filipi bab 2 ayat 10, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 24, dan Wahyu bab 1 ayat 18. Orang-orang mati yang tinggal di tempat penantian tidak dapat memandang wajah Allah. Bandingkan Mazmur bab 6 ayat 6 dan Mazmur 88 ayat 11 sampai 13. Orang-orang yang tertahan di tempat penantian itu juga sering disebut dengan limbo of the just. Tidak otomatis semuanya masuk surga atau masuk neraka. Orang-orang benar akan masuk surga, sedangkan orang-orang jahat akan masuk neraka selamanya. Nah, itu kurang lebih tempat penantian. Jadi sekali lagi, tempat penantian intinya adalah tempat di mana orang-orang yang lahir dan mati sebelum Kristus hadir, mereka menunggu kedatangan Kristus. Nah, mengapa mereka ini, orang-orang benar yang berada di tempat penantian ini, tidak langsung masuk ke surga? Itu adalah itu karena efek dari dosa asal. Dosa asal itu membawa kematian, dan karenanya yang bisa menghapus dosa asal itu hanyalah Kristus. Dan oleh karena itulah mereka menunggu datangnya Kristus untuk menebus dosa asal itu. Dan nantinya setelah Yesus turun ke tempat penantian, maka orang-orang yang tertahan di limbus ini akan diangkat ke surga bersama Kristus. Apa tujuan Kristus memasuki tempat penantian itu? Ada beberapa poin. Yang pertama, Kristus menanggung seluruh hukuman dosa. Dosa menyebabkan kematian, yakni keterpisahan antara tubuh dan jiwa.
Dosa asal menyebabkan jiwa-jiwa orang lahir dan meninggal sebelum Kristus tidak dapat naik ke surga, namun berada di tempat penantian. Kristus ke tempat penantian untuk menanggung dosa atau menanggung hukuman karena dosa ini. Lihat Mazmur bab 88 ayat 4-5. Kristus ke tempat penantian sebagai orang bebas untuk menanggung dosa manusia atau hukuman karena dosa, sedangkan manusia ke tempat penantian ini sebagai jiwa yang terbelenggu. Poin yang kedua, Kristus ke tempat penantian untuk menyebarkan kasih kepada para sahabat Allah, orang-orang benar, misalnya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, dan lain-lain. Yang ketiga, mengapa Yesus ke tempat penantian? Untuk mengalahkan dan menghancurkan setan secara definitif, secara total, secara sempurna. Setan itu diikat, dihancurkan. Lihat Matius bab 12 ayat 29. Melito dari Sardis, wafat tahun 190, pernah berkata begini, Kristuslah yang memporak-porandakan neraka, mengikat yang kuat dan mengambil orang-orang dan membawa mereka ke surga yang tinggi. Hal itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bisa dilihat dalam Filipi bab 2 ayat 10. Poin yang keempat, mengapa Yesus turun ke tempat penantian, yakni untuk menyelamatkan semua orang kudus, semua orang benar dari tempat penantian itu. Pribadi ilahi Yesus turun kepada orang-orang benar yang menanti-nantikan penyelamat, sehingga mereka akhirnya dapat melihat Allah. Ketika Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, misalnya lihat Ibrani bab 2 ayat 14, melalui kematiannya, Yesus membebaskan orang-orang benar yang menantikan Sang Penebus dan membuka pintu gerbang surga bagi mereka. Nah, inilah arti, inilah makna ketika dalam kredo kita dikatakan Yesus turun ke tempat penantian. Nantikan kami pada video-video selanjutnya. Terima kasih.